Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin an-Nabiyil Karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar atau kama qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tuan-tuan, puan-puan yang berbahagia, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Mudah-mudahan nikmat ini senantiasa berkesinambungan sehinggalah kita berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan taslim kami cucurkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan salawat ini segala usaha kita dapat diberkati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, puan-puan yang berbahagia, kita masih berada lagi pada permasalahan al-wajibatu al-zahiratu, kewajiban yang berkaitan secara zahir yang berkaitan dengan puasa. Yang zahir ini biasanya dia berkaitan dengan al-fiqhul islami, mengenai masalah fiqhi, hukum hakam yang perlu kita ketahui. Al-Imam Ghazali telah menyimpulkan perkara ini. Dia kata ada 6 permasalahan. Pertama, muraqabatu awwali syahr Ramadan. Ini sudah dibahas. Sebelum Ramadan ni mestilah kita berjaga-jaga untuk melihat anak bulan biru'yatil hilali. So kita dalam mazhab Syafi'i berpatokan pada melihat anak bulan bukan mengikut hisab, perhitungan hisab. Karena perhitungan hisab ini boleh saja salah. Tetapi melihat itu mesti tepat. Melihat anak bulan ini adalah tepat. Itu yang pertama. Kita adalah mazhab Syafi'i. Kerana dia mengatakan sumu li ru'yatihi, berpuasalah engkau sekalian hai umat Islam kerana melihat anak bulan. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, dan berbukalah, maksudnya masuklah pada Eid al-Fitri bila mana melihat anak bulan juga. Fa in gumma alaikum, bila mana cuaca tidak normal, mendung gitu, ya kan, maka sempurnakanlah fa akmilul iddata 30 yawman, sempurnakanlah hitungan bulan itu 30 hari. Karena memang pada dasarnya bulan ini adalah pada galibnya adalah 29. Dan kebanyakan puasa Rasulullah SAW 29. Itu perkara kita sudah banyak kita ulang-ulang. Kedua, an-niyah. Setiap malam mesti kita berniat. Wajib dalam mazhab kita ni mengikut hadis yang sahih. Man lam yubayyit minal laili fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak berniat daripada waktu malam, tentunya mulai sesudah maghrib sehinggalah fajar, ya kan? Azan fajar subuh tidak dianggap sudah. Sebelumnya tu kita berniat. Dan kita sudah jelaskan, kalau kita seandainya bangun untuk sahur, itu dianggap sudah niat. Lianna an-niyata mahalluha al-qalb, kerana niat itu tempatnya dalam hati, ya kan? Tak semestinya kita mengucapkan nawaitu shauma ghadin an ada'i faridati Ramadan hadhihi sanata fardan lillahi ta'ala, ya kan? Ada orang tanya, bagaimana Ustaz nak tangkat tangan lagi kan? Tak perlu. Ditanya saya, apa tangkat tangan lagi menghadap Kaabah? Tak perlu. Nak menghadap tak ada yang larang. Tapi jangan memberikan kewajiban kepada orang lain. Nak angkat tangan silakan, berdoa. Nah, jadi kata-kata nawaitu ini adalah hanya menguatkan saja. Dalam mazhab kita dianggap sunat.
mazhab lain dianggap bid'ah. Jadi jangan kita dengarkan mazhab orang lain. Kita pegang teguh dengan mazhab kita ni. Tapi kalau hati sudah bercakap, ya kan, berarti sudah, itu sudah dianggap niat. Mesti ditentukan esok puasa Ramadan. Sudah dibahas benda ni. Nah, perkara yang ketiga, al-imsaku an isali syai'in ilal jawfi amdan ma'a dhikri sawmi fayafsulu sawmuhu bil akli wasyurbi was-su'uti wal huqnati. Nah, jadi mestilah kita ini berjaga-jaga jangan sampai ada sesuatu masuk di lubang kita, lubang yang tembus ke perut, ya kan, lubang yang normal. Amdan dengan sengaja. Adapun kalau kita menguap gini, lalat masuk dalam, lalat masuk dalam, kita tak sengaja, itu tak ada masalah, itu ma'fu. Atau pasir masuk di dalam tak sengaja, ya kan, itu ma'fu. Amdan isalu syai'in ilal jawfi amdan, termasuklah merokok, ya kan, termasuklah merokok, sebab rokok itu masuk di al-jawf. Semuanya membatalkan puasa. Kerana ada orang yang mengatakan dia bukan makanan, bukan minuman, tapi dia dikiaskan, termasuklah apa namanya, artinya rokok ni, asap rokok yang masuk dalam apa namanya, dalam mulut kita ni, apalagi keluar di hidung, ya kan. Itu artinya itu sudah ditahqiqkan oleh ulama. Idan al-imsaku an isali syai'in ilal jawfi amdan, dengan sengaja. Maksudnya kalau tak ada sengaja tak ada masalah tu. Ma'adikri saumi, dengan adanya kita ni mengingat, oh kita puasa hari ini. Adapun kalau kita lupa, itu tak ada masalah, sebab itu hadiah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang makan dalam keadaan lupa di bulan suci Ramadan, maka hendaklah dia, waktu dia puasa, maka hendaklah dia melanjutkan puasanya. Sesungguhnya Allah yang berikan makan dan minum kepada dia, hadiah. Makan 2 piring macam mana ni? Pepsi 1 botol, kata Imam Nawawi, tak ada masalah selama dia lupa. Berbeza dengan pandangan Al-Imam Rafi'i, menganggap tidak mungkin benda yang berulang-ulang itu dapat dilupa, jadi dianggap batal. Tapi kita Al-Imam Nawawi ikut dengan zahirnya hadis, makanlah 3 piring selama dia lupa, tak ada masalah. Nah, ma'zikri saumi, selama dia mengingat puasa, berarti batal tu. Tak ingat tidak batal. Jazakumullah khair. Fayafsulu saumuhu bil akli wasyurbi was-su'uti wal huqnati. Apa saja, maka maksudnya kalau dia ingat makan, minum, masukkan obat dalam dubur, obat tuah, atau apa saja yang lubang yang itu, ikan, atau melalui dengan obat apa namanya itu, ikan, obat apa namanya itu yang orang sakit, apa namanya itu, ampus ampus, bukan mampus, ampus. Sekadang salah ucap. Itu ada permasalahan tu mengenai. Ya, dia masuk situ kan, sebab itu adalah benda yang itu, kan. Tentunya kalau dia orang tu tak boleh puasa, ya bayar fidyah lah. Kalau dia berkelanjutan, dia tak boleh. Kalau dia memang tiap-tiap hari, benda dia punya penyakit tidak boleh diatasi, ya kan, terpaksa fidyah lah. 24 jam gini, kalau tak dia mati, bayar fidyah. Allah memudahkan sudah, ya kan. 24 jam, ya kan. Macam mana tu? Kalaulah dukhan, apa namanya, rokok tu membatalkan, ini lebih lagi, ya kan. Nah. Tapi kalau kita nak berjaga-jaga, bayar fidyah juga, jangan juga makan. So itu ambil daruratnya saja, kan. Siapa tahu Allah terima, ya kan. So itu hukum zahir. Sebab dia kerana nak mati, kan. Ada dia tu. Naam. Wala yafsudu bil fasdi wal hijamati wal iktihali. Kalau kita ni berbekam, ya kan,
kita berbekam tentunya keluar darah, ya kan? Tentunya benda ini tidak apa namanya, tidak membatalkan puasa. Kenapa tidak membatalkan puasa? Sebab dia tidak melalui lubang yang tembus ke dalam perut kita ni. Begitu pula kalau pakai celak, meskipun dia merasakan dinginnya celak, sebab yang ismit, yang batu celak yang itu memang dia dingin, ya kan? Wa idkhalil maili fil udhuni. Tentunya dulu tidak ada namanya kapas telinga, orang pakai yang besi. Al-mail dia bengkokkan, jadi katakan sini wa idkhalil maili, benda yang bengkok besi itu yang masukkan di telinga. Kata Imam Ghazali tidak membatalkan puasa kecuali langsung masuk ke dalam. Berarti mesti bawa ke hospital tu. Kalau sudah besi masuk dalam hospital tu, ya kan? Imam Ghazali dia takbirnya wa idkhalil maili fil udhuni, dalam ambil tai dia, tak membatalkan mengikut al-Imam Al-Ghazali. Ingat Imam Ghazali, dua-dua pembesar Imam Syafi'i semuanya ambil daripada Imam Ghazali, Al-Imam Nawawi dan Al-Imam Rafi'i. Yang bilang ni siapa? Al-Imam Ghazali. Jadi selama tidak tembus ke dalam, ya kan? Tentunya yang tembus adalah yang obat, ya kan? Tembus obat dalam tu, itu membatalkan puasa. Tapi adapun nak mengeluarkan apa namanya, tai telinga, itu tidak membatalkan mengikut Al-Imam Al-Ghazali, ya kan? Tapi sebaiknya jangan dibikinlah, ya kan? Di waktu di siang Ramadan ni, sebab khurujan minal khilaf, untuk berjauh daripada percanggahan ulama. Sebab ada sebagian mengatakan batal, tapi tahqiqan Al-Imam Ghazali sudah kaji benda ini bahawa tidak membatalkan. Kalau begitu semua orang batal lah puasa dia. Wal ihlili, dan juga memasukkan dalam kemaluan, bukan dubur, dubur lain. Wal ihlili, yang lubang zakar. Orang kadang dia masukkan kena obat kan, so dia tak tembus ke sana, ya. Kecuali katanya illa ayyaqtura fihi ma yablughul matanata, masanata, di sini di masana, matana, kecuali bila mana dia suntik sehingga sampai di pada tempat apa namanya ni, pun di sini al-matana, di atas bulu dia ni. Minta maaf saya ini bahasa fikih. Di atas ni tempat yang ada batu karang sini. Apa namanya tu Maulana? Al-matana, tempat batu karang ni. Di sini. Kan ada air ke sini, kanan ada ke sini. Tempat perbelokan air tu matana. Di sini. Ari-ari. Kecuali kalau disuntik langsung masuk di dalam sana, itu batal puasa mengikut Al-Imam Ghazali. Adapun hanya yakni 5 cm saja, tak, ikan. Selama tidak tembus ke dalam sana. Mesti diperlihatkan lah. Tak payahlah, orang sudah paham belakang. Nah. Illa ayyaqtura fihi ma yablughul mathanata aw al-matanata wa ma yasilu bighairi qasdin min ghubari at-tariq aw dhubabatin tasbiqu ila jawfihi. Begitu pula yang sampai kepada lubang yang terbuka daripada debu atau lalat, yang mana kita tak boleh menghindari, ya kan? Tak boleh menghindari, terus masuk di dalam, itu tak ada masalah. Karena itu di luar kawalan dia. Semua benda yang di luar kawalan kami adalah tidak membatalkan puasa. Termasuklah seandainya orang sembelih, ya kan? Sehingga dia terputus sebagian, kemudian sebagian lain masuk di dalam. Sebagian ulama mengatakan batal, tapi tahqiqan tidak membatalkan puasa. Habislah kasihan orang yang sembelih itu, 30 hari tak puasa. Jadi itu memberatkan, ya kan? Kecuali kalau dia memasukkan najis itu semula, dan tidak mungkin, itu orang gila, ya kan? Membatalkan puasa. Kita mengatakan demikian, kenapa? Karena sebagian orang mengatakan batal. Jadi kita mengatakan kecuali dia masukkan balik, tidak mungkin, ya. Jadi banyak orang ni, artinya ulama-ulama al-hasyiyah yang mensyarahkan syarah, dia kadang membuat satu keputusan sendiri. Benda yang tak membatalkan, dia enggak membatalkan. Kita pegang ulama-ulama yang besar, ya kan? Jangan ambil ulama-ulama yang kecil, ya kan? Kadang juga ini orang dia nak mendatangkan benda yang aneh.
Jadi cari-cari benda-benda hasyiah, oh ni yang aneh ni. Untuk dikatakan alim besar, si pula mengatakan demikian, aku baca. Ya kan? Ya betul. Tuang ustaz baca, tapi itu tak betul, ya kan? Tak betul. Jangan menyulitkan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Islam ni ad-dinu yusrun, mudah. Tapi tidak dipermudah-mudah. Ya, tu. Siapa yang ngajar saya itu? Nah. Bahasanya mudah tapi tidak dipermudah-mudah. Dia punya kaedah tersendiri. Nah, yassiru wala tu'assiru, permudah dia, jangan persulit. Ini semuanya batal. Las-las orang nanti tak puasa. Nah. Jadi wa ma yasilu bi ghairi qasdin min gubari at-tariq aw dhubabatin tasbiqu ila jawfihi aw ma yasbiqu ila jawfihi fil madmadati, atau dia berkumur-kumur, dia tertelang tak sengaja. Makanya yang nanti dihisab dia karena dia tidak berhati-hati. Ya kan? Jadi dia sudah berhati-hati, tertelan juga. Insyaallah di sini dianggap Ghazali tidak membatalkan puasa. So dia tak sengaja. Tapi kalau nak berjaga-jaga janganlah. Ya kan? Terutama sesudah sembahyang zuhur, sembahyang asar. Ya kan, janganlah. Syarat saja, ya kan? Syarat saja. Sebab itulah yang sedap di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Atyabu min rihil misk, kata Rasulullah, lebih hebat daripada bau misk di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan benda itu seandainya dia berkumur-kumur, dia tak sengaja masuk dari kerongkongan, fala yufattiru illa idza balagha fil madmadati, maka tidak menjadikan dia berbuka puasa kecuali dia melampaui batas, ya kan? Di kumur-kumur juga, ya kan? Kita tengok kawan-kawan tu, ya kan? Tengok, subhanallah. Jadi kita sekarang ni tak melihat orang Arab ke bukan orang Arab ke, ya kan? Selama dia tak tahu hukum hakam, ya mesti diajar. Fala yufattiru illa idza balagha fi al-madmadati fayufattiru li'annahu muqassirun. Dia tak berhati-hati, maka dianggap dia batal puasa dia, mesti ulang balik, mesti qada sesudah Ramadan. Naam. Wa huwa alladhi aradna biqaulina amdan, itulah yang dimaksud dengan kata-kata sengaja. Jadi segala benda yang tidak disengaja insyaallah ma'fu, Allah maafkan. Naam. Fa amma dzikrus shaumi, di sini tadi ini bi dzikris shaumi. Fa amma qauluhu ma'a dzikris shaumi, di sini tak ada ma'a, tapi saya datangkan balik ibaratnya. Fa aradna bihi al-ihtiraz 'anil nasi fa innahu la yufattiru. Adapun kita mengatakan di sini dengan adanya dia mengingat bahawa dia puasa maka tak membatalkan, ini bermaksud orang yang lupa, tak ada masalah, dia punya puasa adalah sahih. Amma man akala amidan fi tarafayn nahar thumma dhahara lahu annahu akala naharan, ikan. Amma man akala amidan fi tarafayn nahar thumma dhahara lahu annahu akala naharan bitahqiqi fa'alaihi al-qada'u. Adapun orang yang sengaja makan ikan fi tarafin nahar, masalah orang yang berada di tempat bangunan yang ya, artinya dianggap dia waktu malam, ya kan? Dia bangunan dianggap dia waktu malam, sedangkan gelap tempat dia, ya kan? Tak apa, makan saja. Ini gelap ini, kan? Ada diceritakan, katanya orang-orang dulu, kawan-kawan orang dulu tua, dia nak makan, katanya ditutupnya pintu jendela supaya gelap. Itu ada batal puasa dia, ya kan? Kalau gelap ni tak ada masalah. Dia ini subuh ke siang ke, ini ke tarafin nahar, di subuh ke ni wala sudah siang ni, ya kan? Kan dia tak apa, maka Allah maafkan tu, kan. Kemudian tengok jendela, la ilaha illallah, jam 9 sudah. Itu amidan, itu sama dengan amidan. Itu ngacau tu, kan. Disebutkan oleh Imam Ghazali kerana memang terjadi. Memang terjadi. Subhanallah. Baru kawan-kawan bertanya sama kami, macam mana dulu ustaz orang dulu orang tu yang bilang sama kami, sudah hampir 70 umurnya, dulu katanya pernah terjadi begitu. Kalau nak orang tua nak makan, katanya tutup jendela belakang biar gelap. Mengacu tu. Subhanallah, ada dha'fun fid din. Walakin sekarang ni alhamdulillah, kita tengok orang banyak sudah
mendalami agama, alhamdulillah. Jadi Al-Imam Ghazali sebutkan itu betul-betul terjadi. Nah, secara tahqiq fa alaihi al-qada, mesti wajib dia ganti puasa dia. Wa in baqiya ala hukmihi ala hukmi dhannihi wa ijtihadihi fala qada alaihi. Seandainya dia sudah sungguh-sungguh dia berijtihad, ya kan, berijtihad, tentunya kalau orang berada di satu tempat, ya kan, tempat yang dia tak tahu, ini malam ke siang ni kan, seperti di Mesir masalah, jam berapa kalau musim dingin, jam 9 masih lagi, jam 7 tu, ya kan, masih dianggap lagi gelap kalau musim dingin. Kalau dia sudah berijtihad bahawa ini masih belum lagi fajar, iya kan, tak muncul di fajar, dia sudah yakin ini bukan bulan fajar lagi ni. Menurut Al-Imam Al-Ghazali, fala qada alaihi, tak perlu diganti. Saya dia sudah berijtihad. Tapi menurut, artinya kalau orang nak berjaga-jaga, sebab ini masalah ibadah, ini lain hukmu syariati, hukmul fiqhi wa hukmu at-tasawuf lain. Tasawuf itu dalam hati kita, ya kan. Hukmul ihsan maksudnya. Kalau lebih bagus sebaiknya gantilah, ya kan. Kalau artinya sebaiknya lah diganti. Tapi dari segi hukmul fiqhi secara zahir tak perlu diganti. Tapi kita dengan Allah kadang kita selalu bertanya-tanya, lewat ganti. Bila lagi, ya kan? Nak jumpa dengan Allah dengan keadaan bersih. Fala qada alaihi. Akan tetapi kalau seandainya sudah tahu, wala yanbaghi ayyakula fi tarafin nahar illa binadharin wa ijtihadin. Kalau begitu jangan makan. Jangan makan. Saya sudah terbuka, ya kan? Makan juga jangan. Sebab ini menghormati Ramadan. Menghormati Ramadan. Kalau saya ganti sesudah Ramadan. Meskipun dari segi hukum fikih mengatakan Al-Imam Ghazali bercerita tentang hukum fikih. Saya ini mengenai zahir. Dia nanti akan bercerita mengenai batin. Secara zahirnya hukum fikih tak ada masalah. Asal dia sudah berijtihad. Dianggap belum lagi fajar padahal sudah fajar. Nah, iyalah, terutama orang yang tinggal jauh. Ada orang yang tinggal jauh, boleh saja terjadi kan. Tapi kita tinggal di kota banyak cara kita boleh tahu masalah ini. Macam mana orang yang masalah keretanya dia mogok di tengah jalan, dalam perjalanan, iya kan, tengah-tengah jalan kalau kita daripada KL ke Terengganu, ya kan, atau di mana saja Mesir, dari satu tempat ke tempat yang lain, kerana hukum ini adalah untuk semua orang. Nah, jadi dianggap tadi kalau sudah berijtihad, insya-Allah tak ada masalah daripada hukum fikih. Maksudnya kalau seandainya meninggal dunia, insya-Allah Allah sudah maafkan. Tetapi sebaiknya kalau dia qada itu jauh lebih bagus, ya kan. Itu daripada saya lah, ya kan. Dan insya-Allah akan dijelaskan juga Al-Imam Al-Ghazali. Perkara yang keempat, al-imsaku 'anil jima'i. Naam. Tak boleh kita ni jima' kita punya isteri. Wa hadduhu mughayyabus al-hashafati wa in jama'a nasiyan lam yufattir. Jadi kalau dia punya apa namanya, maksudnya di sini al-jima', kalau hanya peluk-pelukan saja itu ya tidak dianggap. Atau dia punya zakar kena di samping-samping dia tu, tak ada masalah, kecuali masuk benda tu kepala dia, al-hashafah, itu dia dianggap artinya dia berbuka puasa dan wajib dia mengeluarkan kafarah, ya kan, membebaskan dulu apa namanya, membebaskan hamba saya tak ada. Berarti dia wajib dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Sekali dia berbuka, kalau 2 kali berarti 60 hari tambah 60 hari 120. Innalillah. Kalau tak, berarti dia memberikan makan 60 miskinan, 60 miskin. Kalau orang kaya, ya kan, lain permasalahan. Tapi janganlah coba-coba, sebab itu dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini terjadi. Terjadi banyak orang, istri-istri yang mengadu sama kami. Banyak istri-istri yang mengadu sama kami, dipaksa oleh suaminya, ya kan. Jadi adapun istri, dia hanya membayar dengan qada sehari saja yang ditinggalkan. Berapa yang ditinggalkan, dia tak membayar macam lelaki, yaitu
dua bulan berturut-turut atau memberikan makan orang miskin sebanyak 60 orang. Ini yang kena laki-laki saja. Meskipun ada pandangan mengatakan juga demikian, tapi itu pandangan yang lemah, tak diterima, kan? La yultafatu ilaihi. Naam. Wa hadduhu mughayyabul hasyafati wa in jama'a nasiyan lam yufattir. Kalau dia jima dalam keadaan dia lupa, tak ada masalah, sama dengan makan. Ya kan? Iyalah, boleh saja. Orang yang baru kahwin, ya kan? Dibawa di luar kontrol, ya kan? Makanya mesti hati-hati, ya kan? Dia lupa, dikira masih lagi petang, masih lagi malam, padahal sesudah fajar sudah. Wa in jama'a lailan aw ihtalama fa asbaha junuban lam yufattir. Kalau seandainya dia bersama dengan istri dia, jima dengan istri dia, tak boleh kias di sini. Ini bahasa fikih. Waktu malam atau dia bermimpi, kemudian dia tertidur masalan sampai junub, dia sampai pagi, ya kan? Lam yufattir, maka puasanya tetap sah, ya kan? Tetap sah puasa dia. Wa in tala al-fajru wa huwa mukhalitun ahlahu fa naza'a fil hali sahha shaumuhu. Dia bersama dengan istri dia, jima dengan istri dia, kemudian Allahu Akbar, dicabut. Menurut Al-Imam Ghazali di sini sahha shaumuhu, dianggap puasanya sah. Tala al-fajr, ini dianggap sini artinya dia punya al-fajr, tala al-fajru, bukan sebenarnya azan, sebab boleh saja lambat azannya 5 minit, ya kan? Dia bersama dia tengok kalender, dia cabut terus. Sah shaumuhu, mengikut Al-Imam Ghazali, ya. Itu hukum syariat, Tapi seandainya orang tu bertakwa kepada Allah, tentunya sebelumnya itu sudah dibereskan segala sesuatu, ya kan? Adapun nak tengok kalender, ya kan? Boleh saja orang yang punya fikih, itulah orang kata, orang ni tambah pandai, tambah boleh dia bermain dengan syariat, ya kan? Kalau tidak ada takwa, itu dikatakan orang yang pandai syariat ini tak ada takwa dia, tak ada tasawuf dia sebenarnya fasiqun. Dia main dengan syariat. Ada namanya hukmun zahir, al-hukmu zahir, ada namanya al-hukmul batin. Iyalah, kalau dia bersama dengan istrinya lagi, jima dengan istrinya, dia melihat kalender, lihat jam, nak masuk saja 1 titik, tercabut. Hukum syariah okey, tak ada masalah. Tapi di mana hati kita ni dengan Allah Subhanahu wa taala? Jadi sini bercerita tentang hukum zahir. Jadi puasa dia tak ada masalah. Tapi saya rasa itu sangat berbahaya, berada dalam ancaman. Janganlah bikin. Jangan dibikin sama sekali. Sahha shaumuhu. Naam. Fa in sabara fasada wa alzamahu wa alzamathu wa lazimathu al-kaffaratu. Kalau seandainya juga dia artinya dia enjoy sampai 2 minit 3 minit, maka dia itu namanya wasabara fasada shaumuhu wa lazimathu al-kaffaratu, maka dia mesti batal puasa dia dan wajib membayar kafarah. 2 bulan campur 2 bulan, ataukah memberikan makan 60 miskin, ya. Naam. Al-khamis, al-imsaku 'anil istimna. Tak boleh juga onani. Saya tidak jamak tapi saya onani, tak boleh. Membatal puasa. Wa huwa ikhrajul mani qasdan bi jima'in aw bi ghairi jima'in. Sama ada jima' atau tidak jima', mengeluarkan air mani adalah membatalkan puasa. Fa inna dzalika yufattir wa la yufattiru bi qiblati zaujatihi. Adapun kalau dia cium-cium saja istrinya, insyaallah tidak, la yufattir. Naam. Wala bi mudaja'atiha ma lam yanzil. Dia bersama dengan istrinya happy tapi tidak keluar benda tu, tidak batal dia punya puasa, kan? Naam. Laki yukrahu dzalik, dianggap itu makruh, illa ayyakuna syaikhan aw malikan li irbihi, kecuali dia sudah tua sungguh, ya kan? Dia syahwatnya tak power sudah, ya kan? Aw malikan li irbihi, ya kan? Dia muda tapi dia boleh menguasai syahwat dia. Seperti para rasul dan para nabi boleh menguasai dia punya syahwat, ya kan? Fala ba'sa bit taqbili
walakin tarkuhu aula. Tak ada masalah cium, tapi tinggalkan itu jauh lebih bagus, ya kan? Terutama orang yang baru kahwin. Jangan bilang ada satu riwayat mengatakan boleh cium istri. Betul. Ini anak muda punya, ya kan? Nanti limpas pula nanti. Bahaya. Wa idza kana yakhafu min at-taqbil ay yanzila faqabbala wa sabaqa al-maniyyu aftara li taqsirihi. Naam. Kalau dia masalan sudah yakin bahwa bila mana dicium istri dia, memang istri dia akan ya kan, akan melayan dia dan lebih dari itu, kemudian keluar air mani dia, maka dianggap dia punya puasanya batal dan mesti gantikan. Kenapa? Kalau dia tak berjaga-jaga, sudah tahu dirinya bahwa dia tak kuasai diri dia. Adapun kalau sudah kuasai diri dia dan keluar juga, itu ada mengatakan tak ada masalah. Tapi dia masalah juga, dia enggak makruh. Dia enggak lebih. Kalau saya lebih baik saya gantikan sesudah Ramadan. Ya kan? Dia katakan seandainya dia sudah yakin kalau cium istrinya memang akan terjadi hantu, ya kan? Terjadi berbahaya. Dia bikin juga batal puasa dia. Kecuali kalau sudah yakin, ya kan? Ada mengatakan tak ada masalah. Tapi kalau saya ganti juga. Untuk saya pribadi, tapi saya tak malah lazim ke orang lain. Li taqsirihi. Naam, ya kan? Li taqsirihi. Sebab terutama orang tua yang kahwin dengan gadis, dia pura-pura nak cium, maka istri dia pegang dia baru tahu. Ya kan? Jadi jangan bikin. Ya, kemungkinan di Asia tak terjadi, tapi berapa banyak saya lihat di Mesir gadis yang kahwin orang tua. Gadis Masya Allah kahwin dengan orang tua. Sebab yang berkuasa ini dia ni, ya kan? Tengok gadis-gadis cantik kahwin dengan orang tua. Macam mana kira-kira tu? Itu jadi dia mesti hati-hati. Adapun kalau dengan orang tua sudah nak masuk kubur, tak ada masalah, ya kan? Tidak menggerakkan benda yang sedang tidur. As-sadis al-imsaku an ikhrajil qai'i. Naam, kalau nak muntah ni usahakan jangan sampai muntah. Kalau termuntah juga itu batal. Dia juga korek-korek juga batal. Ya kan? Ya kan? Usahakan jangan sampai nak keluar tu kita tahan juga. Dia terkeluar insyaallah tidak batal. Terkeluar. Kalau dia nak keluarkan juga, itu yang masalah tu. Naam. Al-imsaku an ikhrajil qai'i fal istiqa'u yufsidu shaum. Sengaja dia nak muntah. Itu yang membatalkan puasa. Wa in zara'ahu al-qai'u lam yafsud shaumuhu. Saat dia tahan-tahan juga, keluar juga muntahnya. Ya kan? Itu namanya wa in zara'ahu al-qai'u lam yafsud shaumuhu. Keluar juga, dia tahan juga. Tak ada masalah. Masya-Allah. Saya di luar kontrol. Dia luar kontrol. Wa idza ibtala'a nukhamatan min halqihi aw sadrihi lam yafsud shaumuhu. Nukhama yang ada di lendir kita ni tertelan kita punya kita punya lendir, tertelan dia kan. Ada kan di sini melekat-lekat ni. Macam mana kira-kira tu? Kan? Usahakan keluarkan. Usahakan keluarkan. Karena juga tak boleh keluar. Tertelang dia, tak ada masalah. Naam. Sama ada yang melekat sini ataukah memang daripada fi sadrihi, dada dia, ya kan? Lam yafsud shaum, kata al-Imam Ghazali. Rukhsatan li'umumil balwa bihi. Karena itu memang sudah dia tak boleh elakkan diri dia. Li'umumil balwa, dia tak boleh elakkan. Dia tak boleh elakkan. Kecuali kalau dia boleh elakkan, keluar kalendernya terkeluar, alhamdulillah. Tapi ada yang melekat sini, ya kan? Ya, itu tak ada masalah. Illa ayyabtali'ahu ba'da wusuli ila fihi. Kalau di sini saja nih, dia masuk dalam. Adapun kalau dia melimpas ke atas mulut dia, ya kan? Apa namanya itu? Setelah yang ada ya, apa ya? Halaqah itu, al-halqah itu, itulah. Kalau melimpas itu dia
Tetapi kalaupun dia terlupa, termasuk lagi dalam, tak ada masalah. Dia tak sengaja, ya kan? Dia tak sengaja. Cantik Imam Ghazali ni. Ada alim jalil, Syekhul Islam wa Hujjatul Islam, Imam Ghazali, rahimahullah. Rukhsatan li'umumil balwabi, itu dianggap rukhsah kerana susah untuk dielakkan, berat untuk dielakkan. Naam. Illa yabtali'ahu ba'da wusulihi la fihi fa innahu yufattiru 'inda dhalik. Kecuali kalau sudah sampai ke mulut, ke atas tu, dan dia tak hati-hati, maka jadilah puasa dia batal. Naam. Jadi itu ada nama perkara mengenai hukum hakam yang berkaitan, yang secara zahir yang berkaitan dengan puasa. Jadi alhamdulillah mengenai 6 perkara itu sudah selesai. Kita akan baca insya-Allah esok. Wa amma lawazimul iftari fa arba'atun. Insya-Allah taala. Sampai sini. Subhanakallah bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin an-Nabiyil Karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma, faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa habibna ilal muslimin waj'al lana lisana sidqin fil 'alamin. A'tina afdala mimma tu'ti 'ibadaka as-salihin wa amitna 'ala dinika syuhada wa anta radin 'anna. حرم وجوهنا على النار وأمنا من عذابك يوم تبعث عبادك واجعلنا من أوليائك وأهل طاعتك. اغفر لنا ولوالدينا ولآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا ولمن له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وفقنا لطاعتك. أنزل علينا البركات والسكنات. اقض حوائجنا يا أرحم الراحمين. وفق أولادنا أولاد المسلمين. احفظ هذه البلدة بروني دار السلام وسلطانها ووزراءه من المسلمين وسائر بلاد الإسلام. وصل اللهم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.